Halo, Sobat Sejarah. Kembali lagi di channel kita. Hari ini kita akan mengarungi waktu kembali ke abad ke-15 untuk menelusuri jejak salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di Nusantara, yaitu Kesultanan Demak. Bagaimana kerajaan ini lahir dari sisa-sisa kejayaan Majapahit dan menjadi pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa. Mari kita kupas tuntas kisahnya. Kisah kita dimulai pada akhir abad ke-15. Saat itu, kerajaan Majapahit yang legendaris sedang berada di ambang senja. Kekuasaannya mulai meredup dan banyak wilayah bawahannya yang disebut kadipaten, mulai merasakan peluang untuk mandiri. Salah satunya adalah Kadipaten Demak, yang terletak di pesisir utara Jawa. Disinilah seorang tokoh visioner muncul, Raden Patah. Menurut tradisi Jawa, Raden Patah bukanlah orang sembarangan. Ia diyakini memiliki darah biru, sebagai keturunan langsung dari keluarga bangsawan Majapahit. Dengan latar belakang yang kuat dan dukungan dari para ulama yang dikenal sebagai Wali Songo, Raden Patah berhasil melepaskan Demak dari cengkeraman Majapahit dan mendirikan sebuah kerajaan baru yang bercorak Islam. Inilah momen lahirnya Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Berdirinya Demak bukan hanya sekadar pergantian kekuasaan. Ini adalah titik balik sejarah yang fundamental. Demak menjadi pusat baru kekuatan politik, ekonomi, dan yang terpenting, spiritual. Dari pesisir utara Jawa, gelombang penyebaran Islam mulai bergerak semakin deras ke seluruh penjuru pulau. Peran Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan Demak, menjadi kunci suksesnya dakwah. Mereka menggunakan pendekatan budaya yang cerdas, seperti wayang dan gamelan, untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha. Masjid Agung Demak, dengan arsitekturnya yang khas dan salah satu tiangnya yang konon terbuat dari serpihan kayu atau tatal yang disatukan oleh Sunan Kalijaga, menjadi simbol monumental dari perpaduan antara kekuatan politik dan spiritual pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, Demak tidak hanya fokus pada dakwah, tapi juga memperluas pengaruhnya. Setelah Raden Patah, tahta diwariskan kepada putranya, Pati Unus, yang terkenal dengan julukan Pangeran Sabrang Laur atau Pangeran yang menyeberang ke utara. Julukan ini didapatnya karena keberaniannya memimpin ekspedisi besar-besaran untuk menyerang Portugis di Malaka pada tahun ke-1513. Meski serangan itu belum berhasil mengusir Portugis, keberanian Pati Unus menunjukkan betapa besar ambisi dan kekuatan maritim Demak saat itu. Ia sadar betul bahwa kehadiran bangsa Eropa di Nusantara adalah ancaman serius bagi jalur perdagangan dan kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal. Kegigihan inilah yang meletakkan dasar bagi kebijakan ekspansi Demak selanjutnya. Puncak keemasan Demak datang di bawah pemerintahan Sultan Trenggana, adik dari Pati Unus, yang memerintah dari tahun 1521 hingga ke 1546. Sultan Trenggana adalah seorang pemimpin yang strategis dan ambisius. Di masanya, Demak melancarkan serangkaian penaklukan yang spektakuler. Pelabuhan-pelabuhan utama di sepanjang pesisir utara Jawa, seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya, berhasil ditaklukkan dan digabungkan ke dalam wilayah kekuasaan Demak. Kekuasaannya bahkan meluas hingga ke pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta menyeberang lautan hingga menguasai Jambi dan Palembang di Sumatera. Ini menjadikan Demak sebagai kekuatan maritim dan perdagangan yang tak tertandingi di Nusantara pada paruh pertama abad ke-16. Salah satu penaklukan paling ikonik di era Sultan Trenggana adalah perebutan Sunda Kelapa pada tahun ke-1527. Saat itu, Sunda Kelapa adalah pelabuhan strategis milik Kerajaan Sunda Pajajaran, yang menjalin aliansi dengan Portugis untuk membendung pengaruh Demak. Melihat aliansi ini sebagai ancaman besar, Sultan Trenggana mengirim pasukan gabungan Demak dan Cirebon di bawah komando seorang panglima perang ulung bernama Fatahillah. Pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan Fatahillah berhasil memukul mundur pasukan kerajaan Sunda dan menghalau kapal-kapal Portugis yang hendak berlabuh. Kemenangan ini sangat berarti. Untuk merayakannya dan menandai era baru, Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Inilah cikal bakal kota Jakarta yang kita kenal sekarang. Kemenangan di Sunda Kelapa mengukuhkan dominasi Demak atas seluruh jalur perdagangan di pesisir utara Jawa. Namun, seperti roda yang berputar, kejayaan tidak berlangsung selamanya. Ironisnya, keruntuhan Demak justru dimulai dari ambisinya sendiri. Pada tahun 1546, saat memimpin langsung serangan untuk menaklukkan Panarukan di ujung timur Jawa, Sultan Trenggana gugur di medan perang. Kematian sang sultan yang perkasa ini meninggalkan kekosongan kekuasaan yang sangat besar dan memicu perebutan takhta yang berdarah di antara para pewarisnya. Setelah kematian Sultan Trenggana, putranya, Sunan Prawoto, naik takhta. Namun, pemerintahannya tidak berlangsung lama. Ia menjadi korban pertama dari konflik internal kerajaan. Pada tahun 1547, Sunan Prawoto dibunuh oleh orang suruhan sepupunya sendiri, Arya Penangsang, penguasa dari Kadipaten Jipang. Arya Penangsang merasa lebih berhak atas takhta Demak, karena ayahnya, Pangeran Suroyoto atau Raden Kikin, juga dibunuh atas perintah Sunan Prawoto di masa lalu. Dendam dan ambisi ini menyeret Demak ke dalam perang saudara yang menghancurkan. Arya Penangsang, dengan kesaktiannya dan didukung oleh para pengikut setianya, menjadi lawan yang tangguh. Namun,
Tindakannya yang kejam memicu perlawanan dari para adipati lain. Salah satunya adalah Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggana sekaligus penguasa Kadipaten Pajang. Joko Tingkir, yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya, didukung oleh para sesepuh dan adipati yang tidak setuju dengan kekuasaan Arya Penangsang. Pertempuran antara kubu Pajang dan Jipang pun tak terhindarkan. Puncaknya adalah ketika Arya Penangsang berhasil dikalahkan dan terbunuh dalam sebuah pertempuran legendaris di dekat Bengawan Solo. Kematian Arya Penangsang menandai akhir dari perang saudara yang menguras kekuatan Demak. Setelah berhasil menyingkirkan rivalnya, Joko Tingkir menjadi penguasa tunggal. Namun, ia tidak memilih untuk memerintah dari Demak. Sebagai pemenang, ia memindahkan pusat kekuasaan ke wilayahnya sendiri, yaitu Pajang. Pada tahun 1554, ia secara resmi mendirikan Kesultanan Pajang. Pemindahan ibu kota ini secara efektif mengakhiri riwayat Kesultanan Demak sebagai pusat kekuatan politik di tanah Jawa. Meskipun singkat, warisan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, pelopor dakwah, dan kekuatan maritim yang disegani, tetap terukir abadi dalam sejarah Nusantara. Kisahnya menjadi pelajaran tentang bagaimana sebuah kerajaan bisa mencapai puncak kejayaan, namun juga bisa runtuh akibat konflik internal. Itulah perjalanan singkat namun penuh drama dari Kesultanan Demak. Dari pendiriannya oleh Raden Patah hingga keruntuhannya akibat perang saudara. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.